Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Dan hari ini masih dalam materi struktur data dan algoritma, kita akan membahas linked list. Nah, pertanyaan pertama tentu yang ada di pikiran kita adalah apa itu linked list ya? Linked list kalau misalnya kita bahasa Indonesia kan, link itu artinya tautan, list itu artinya daftar. Berarti ada daftar tertaut gitu ya. Itu bahasa Indonesianya. Nah, untuk memudahkan kita tetap pakai istilah linked list. Jadi linked list itu sejenis data struktur, jadi struktur data yang memiliki kemiripan dengan array. Hanya saja memiliki suatu node yang saling tertaut satu sama lain yang membentuk suatu urutan atau sequence ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada urutan dari beberapa node. Ini kita sebut dengan node. Satu ini kita sebut dengan node. Jadi ini adalah sebuah node gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada 3 node yang saling tertaut satu sama lain. Jadi kita mulai dari head, ini adalah suatu pointer yang akan menunjuk sebuah node, di mana node ini akan menunjuk next-nya, itu menunjuk ke node yang baru lagi. Nah, sebuah node ini ada satu pointer lagi di dalam node yang namanya next yang akan menunjuk data selanjutnya. Demikian seterusnya sampai node terakhir itu akan menunjuk next-nya 0. Nah, sehingga kita punya 3 data yang saling tertaut satu sama lain di sini. Nah, ini yang disebut dengan linked list dalam struktur data. Nah, ini apa sih kegunaannya? Nah, ini kita bisa pergunakan untuk membuat stack. Stack itu adalah tumpukan gitu ya. Dalam ilmu komputer, stack ini sangat berguna ketika teman-teman harus membuat sebuah operasi matematika. Nah, mungkin nanti akan disampaikan lebih detail lagi di sistem digital bagaimana kalian menggunakan stack atau tumpukan ini untuk membuat sebuah operasi aritmatika sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, dan lain-lain di komputer ya. Demikian untuk membuat queue atau antrian. Nah, misalkan kalau kita mau membuat penjadwalan atau berdasarkan priority dari sebuah task di komputer, sebuah tugas di komputer itu menggunakan queue. Lalu ada membuat regular expression ya. Kalau misalkan kita ingin membuat suatu rule atau aturan tertentu, misal kalian membuat sebuah form di mana form itu hanya bisa berisikan angka saja. Nah, itu menggunakan regular expression. Buat beberapa teman-teman yang di IF mungkin nanti akan mempelajarinya di teori bahasa dan otomata ya. Dan mungkin dibahas juga sedikit di beberapa mata kuliah yang lain. Nah, linked list ini memiliki keuntungan daripada kita membuat array. Karena ini lebih fleksibel dibandingkan dengan array. Karena linked list itu akan dibuat secara random. Jadi memori kita kan, memori komputer itu kan sifatnya random access memory ya, RAM. Dia ditaruh secara random, secara acak. Kalau kita misalkan mendefinisikan dengan array, itu harus berurutan. Memori yang dibutuhkan tuh harus berurutan. Tapi kalau misalkan dengan linked list, kita bisa membuat urutan memori yang tidak berurutan secara random. Ya. Nah, itulah keuntungan menggunakan linked list bila dibandingkan menggunakan array. Khususnya apabila kita bermain dengan data yang cukup banyak. Ya, kita bermain data yang cukup banyak. Sehingga untuk konsepnya saat ini kita belajar dulu bagaimana menggunakan linked list gitu ya. Nah, operasi-operasi yang ada di linked list itu ada 3 hal secara garis besar. Itu adalah proses definisi, bagaimana kita membuat lalu menginitialize linked list itu, lalu ada proses insertion, bagaimana kita menambahkan sebuah node baru pada list yang sudah ada, lalu deletion, bagaimana kita mendelete atau menghapus sebuah node yang sudah ada di dalam list. Nah, ini adalah teori konsep sederhana yang akan kita pelajari ke depan di materi linked list. Dan untuk video kali ini
hanya cukup segini saja mengenai teori dari linked list. Ke depan kita akan belajar bagaimana cara mendefinisikan, lalu menambahkan sebuah node ke dalam sebuah linked list. Oke, cukup untuk video kali ini. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Semoga semua dalam keadaan baik, sehingga bisa belajar dengan baik. Sampai ketemu lagi.